Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BMRI kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BMRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BMRI. Untuk kepentingan saham dimiliki oleh negara sebesar 52%, masyarakat sebesar 47,92%, dan treasury sebesar 0,08%. Dan kita lihat dari segi kinerjanya, yang pertama dari segi pendapatan. Untuk pendapatan BMRI ini mengalami kenaikan ya sebesar 11,9%, dan malahan kenaikan pendapatan ini juga jauh di atas dari pendapatan sebelum tahun COVID ya teman-teman. Terus untuk dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan cukup signifikan 63,7%, dan juga memang karena 2020 itu tahun COVID ya teman-teman, jadi untuk net profitnya mengalami tekanan di 2020, tetapi untuk BMRI ini udah berhasil balik ya, dan bahkan mencetak net profit yang paling tinggi ya di sepanjang tahun 2014 sampai 2021 ini. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 20,7%, dan kenaikan aset ini lumayan signifikan ya, dan kenaikan ini juga ditopang dari kenaikan hutangnya 21,7%, dan kenaikan dari segi modal sebesar 14,6%. Dan teman-teman, di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR. Dan MPL ini adalah non-performing loan atau credit macet. Jadi kalau misalnya rasionya mengalami penurunan, makin turun makin bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat 2020 dengan 2021, secara gross-nya kan mengalami penurunan, dan secara netnya juga mengalami penurunan, dan masih di bawah dari standar yang ditetapkan oleh BI sebesar 5%. Jadi menurut saya ini sangat bagus ya teman-teman. Terus untuk CAR-nya juga nggak beda-beda jauh ya, cuma beda 0,3%, tetapi memang masih jauh di atas dari yang distandarkan oleh BI, yaitu di atas 9%. Untuk LDR-nya di 80,04%, menurut saya sih juga masih sangat bagus ya teman-teman untuk dari sektor perbankan di BMRI ini. Dan kita masuk ke summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini kita masuk ke rasio pertama, yaitu NPM atau net profit margin ya. Net profit margin 2021 ini di sebesar 28,66%. Jadi di atas ya dari tahun sebelumnya, tetapi masih bukan yang terbaik ya. Yang terbaik itu di 2018 sama 2019 yang di atas 30%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 606 ya, mencetak EPS tertinggi ya teman-teman untuk di tahun 2021 ini, dan membuat pernya di 12,99 kali. Dan untuk dari segi pernya mengalami penurunan ya karena kenaikan EPS yang lumayan signifikan. Yang kedua, dari segi kenaikan harganya juga tidak sesignifikan kenaikan dari EPS-nya. Terus untuk dari segi book value di 4807, dan membuat PBV-nya di 1,64 kali. Dan kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir ya memang rata-rata dari PBV BMRI ini ya sekitar 1,5 ya teman-teman. Terus untuk dari segi DER-nya di 6,77 kali. Ini juga menurut saya masih sangat bagus ya kalau kita lihat secara rasio 5 tahun terakhir. Untuk hutang sebenarnya kalau di perbankan, hutang tinggi itu wajar ya teman-teman. Tetapi kalau saya pelajari di sektor perbankan, untuk rasio hutangnya sekitar 3-10 kali ya rata-rata dari segi DER-nya. Terus untuk dari segi ROE di 12,61%, dan ini juga bagus di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk ROA-nya di atas 1% ya, jadi itu juga sangat bagus ya kalau di sektor perbankan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya teman-teman untuk harga waktu saya membuat video ini di 7875, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan harganya sekitar 8.500. Jadi memiliki margin of safety 8%. Dan sebelum kita ke kesimpulan, teman-teman, saya membuat website ya. Websitenya adalah valuestock.id, jadi teman-teman bisa mengunjunginya.
Apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Ya, teman-teman bisa dapatkan video, ebook, intrinsic value. Ya, habis itu teman-teman juga bisa lihat saham apa yang saya hold ya, Invest with Mimin. Sama ada upgrade ke VIP class kalau teman-teman mau. Itu ada lifetime user sama ada private class tambahan ya, sama video tambahannya. Oke, kita langsung saja ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, untuk BMRI ini saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan lah ya 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih sangat sehat ya teman-teman. Dan memang di perbankan mereka bisnis modelnya memang mengandalkan dari segi DER-nya. Terus untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk OE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BMRI masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BMRI ini? Sementara tidak ya teman-teman, karena sudah tidak memenuhi kriteria dari investasi saya, yang dimana saya mencari margin of safety kalau bisa di atas 20%. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan seperti tadi saya ada membuat website ya teman-teman, valuestock.id. Untuk linknya juga saya tinggalkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.